Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang populasi dan sampel pada penelitian kualitatif. A. Populasi dalam penelitian kualitatif. Pengertian populasi dan sampel dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif. Dalam penelitian kuantitatif, populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi social situation atau situasi sosial, yaitu kesinambungan antara tempat, place, pelaku, aktor, dan aktivitas atau activity yang berinteraksi secara sinergis. Pada situasi sosial, peneliti dapat mengamati secara mendalam aktivitas orang-orang yang ada pada tempat tertentu. Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi, tetapi ditransferkan ke tempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari. Yang selanjutnya, B. Sampel dalam penelitian kualitatif. Sampel adalah sebagian dari populasi itu. Populasi itu misalnya penduduk di wilayah tertentu, jumlah pegawai pada organisasi tertentu, jumlah guru dan murid di sekolah tertentu, dan sebagainya. Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi. Jika populasi tersebut besar, sehingga para peneliti tentunya tidak memungkinkan untuk mempelajari keseluruhan yang terdapat pada populasi tersebut oleh karena beberapa kendala yang akan dihadapkan nantinya, seperti keterbatasan dana, tenaga, dan waktu. Maka dalam hal ini perlunya menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Dan selanjutnya, apa yang dipelajari dari sampel tersebut maka akan mendapatkan kesimpulan yang nantinya diberlakukan untuk populasi. Oleh karena itu, sampel yang didapatkan dari populasi memang harus benar-benar representatif atau mewakili. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Arina Mazaya. C. Cara mengambil sampel dalam penelitian kualitatif. Teknik pengambilan sampel atau teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel dari populasi. Sampel yang merupakan sebagian dari populasi tersebut, kemudian diteliti dan hasil penelitian atau kesimpulan kemudian dikenakan pada populasi atau generalisasi. Manfaat sampling sendiri adalah A. Menghemat biaya penelitian, B. Menghemat waktu untuk penelitian, C. Dapat menghasilkan data yang lebih akurat, dan D. Memperluas ruang lingkup penelitian. Dalam persyaratan teknik sampling terdapat menjadi beberapa bagian. Di sini teknik sampling bisa dilakukan bila populasi bersifat homogen atau memiliki karakteristik yang sama atau setidak-tidaknya hampir sama. Dan apabila keadaan populasi bersifat heterogen, maka sampel yang dihasilkan dapat bersifat tidak representatif atau tidak dapat menggambarkan karakteristik populasi. Di dalam teknik sampling terdapat terbagi menjadi jenis-jenis teknik sampling yang terbagi menjadi beberapa bagian. Yang A. Teknik sampling secara probabilitas. Teknik sampling probabilitas atau random sampling merupakan teknik sampling yang dilakukan dengan memberikan peluang atau kesempatan kepada seluruh anggota populasi untuk menjadi sampel. Dengan demikian, sampel yang diperoleh diharapkan merupakan sampel yang representatif. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Reza Agung Laksono. Di sini saya akan melanjutkan materi dari kelompok 6 tentang teknik sampling. Di sini ada 4 teknik sampling, yaitu yang pertama teknik sampling secara rambang sederhana. Cara paling populer yang dipakai dalam proses penarikan sampel rambang sederhana adalah dengan undian. Yang kedua yaitu teknik sampling secara sistematis. Prosedur ini berupa penarikan sampel dengan cara mengambil setiap kasus. Yang ketiga yaitu teknik sampling secara rambang proporsional. Cara pengambilannya dapat dilakukan dengan undian maupun sistematis. Dan yang keempat yaitu teknik sampling secara rambang bertingkat. Yang selanjutnya yaitu teknik sampling secara cluster. Dan yang terakhir yaitu teknik sampling secara non-probabilitas. Dilanjut
Materi selanjutnya yaitu penentuan jumlah sampel. Bila jumlah populasi dipandang terlalu besar dengan maksud untuk menghemat waktu, biaya, dan tenaga, maka peneliti tidak meneliti seluruh anggota populasi, melainkan akan menggunakan sampel. Bila peneliti bermaksud meneliti hanya sebagian dari populasi saja, pertanyaan yang selalu muncul adalah berapa jumlah sampel yang memenuhi syarat. Ada hukum statistik dalam menentukan jumlah sampel, yaitu semakin besar jumlah sampel, semakin menggambarkan keadaan populasi. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu penentuan jumlah sampel berdasarkan karakteristik populasi. Ada 3, yang pertama yaitu simple random sampling, yaitu simpel acak sederhana adalah salah satu elemen di mana setiap populasi memiliki kesempatan dan independen yang sama untuk dijadikan sebagai sampel. Yang kedua yaitu systematic sampling, yaitu perbaikan dari sampel acak sederhana. Metode ini mengharuskan melengkapi informasi tentang populasi. Dan yang terakhir yaitu stratified sampling, merupakan perbaikan dari metode sebelumnya. Saat menggunakan teknik ini, peneliti membagi populasi dengan tingkatan beberapa karakteristik dasar, dan dari setiap kelompok homogenitas lebih kecil. Peneliti perlu memilih karakteristik atau kriteria yang lebih relevan pada penelitiannya. Ya, mungkin itu presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.